Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di sini saya Muhammad Hakimul Karim dengan NIM 2041010101049 akan menjelaskan, memaparkan dan mempresentasikan bab mengenai kalimat. Tolong disimak dengan baik ya teman-teman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk yang pertama ialah tentang kalimah. Sebelum saya menjelaskan tentang kalimah, apakah kalian sudah tahukah sebelumnya mengenai kalimah ini? Jika belum tahu, mari saya jelaskan. Kalimah sendiri adalah dalam bahasa Indonesia merupakan susunan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Untuk pembagiannya sendiri ada 3, yakni kalimat fi'il, kalimat isim, dan kalimat huruf. Yang pertama ialah kalimat fi'il. Kalimat fi'il sendiri adalah kata kerja yang bersamaan dengan salah satu dari ketiga zaman. Yang pertama adalah madhi. Madhi artinya lampau atau telah. Hal ialah sedang atau akan. Istiqbal artinya itu akan terjadi. Contohnya adalah Ja'a Muhammadun, yang artinya itu Muhammad telah datang. Untuk ciri-ciri dari kalimat fi'il sendiri ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, bisa dimasuki qad. Qad sendiri dapat masuk pada 2 jenis fi'il, yakni fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Pada fi'il madhi, qad itu berarti litaukid, artinya menguatkan. Yang contohnya adalah qad aflahal mu'minun. Untuk fungsi yang kedua pada fi'il madhi sendiri adalah qad bermakna litakrib, yakni menunjukkan masa peristiwa itu sudah dekat. Contohnya qad qamatis shalah. Pada fi'il mudhari sendiri, qad itu berarti litaklil, yang memiliki makna jarang atau kadang-kadang. Contohnya itu qad yansuru. Untuk ciri-ciri yang kedua dari kalimat fi'il sendiri ialah sin tanfis. Sin tanfis ini yang memiliki makna akan, dan masa terjadi peristiwanya itu sudah dekat atau lil qorib. Contohnya sendiri adalah sayaqulus sufaha. Untuk ciri yang ketiga ialah saufa taswif. Saufa taswif sendiri ialah yang bermakna akan, dan peristiwa terjadinya itu masih lama, yaitu lil ba'id. Contohnya adalah saufa ta'lamun. Untuk ciri kalimat fi'il yang keempat adalah ta'nid as-sakinah, yakni tak yang bermakna perempuan dan berharokat sukun. Dalam hal ini contohnya ialah katabat. Ciri kalimat fi'il yang kelima adalah dhamir rofa mutaharrik, yang berarti kata ganti rofa dan berharokat. Dalam hal ini masuk pada 3 jenis fi'il. Madhi, yang contohnya ialah nasortu. Fi'il mudhari contohnya ialah yansurna. Dan fi'il amar contohnya ialah unsurna. Untuk ciri fi'il yang kalimat fi'il yang keenam ialah nun taukid. Nun taukid sendiri adalah menguatkan kalimat fi'il itu sendiri. Nun taukid dibagi menjadi 2. Yang pertama, nun taukid dakila atau nun taukid yang berat dan ditandai dengan tasdid. Contohnya yansuronna. Untuk jenis nun taukid yang kedua ialah nun taukid khafifah. Nun taukid yang ringan dan ditandai dengan harokat sukun. Contohnya
suron. Untuk ciri-ciri kalimat fi'il yang terakhir ialah ya muannats al-mukhatabah, yakni ya yang bermakna perempuan yang sedang diajak berbicara. Contohnya sendiri adalah dalam buku unsuri, tansuri. Nah, untuk jenis kalimat yang kedua ialah kalimat isim. Kalimat isim ialah kata benda dan tidak bersama dengan salah satu dari ketiga zaman tersebut, yakni zaman mati, hal, dan istiqbal. Contohnya kalimat isim ialah tilmidun, yakni yang bermakna seorang murid. Untuk ciri-ciri dari kalimat isim sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama ialah bisa dimasuki al. Contohnya adalah ar-rajulu. Untuk ciri yang kedua adalah bisa dibaca tanwin. Contohnya ialah madrasatun. Ciri yang ketiga ialah bisa dimasuki huruf jar. Contohnya ialah fil masjid. Untuk ciri yang terakhir ialah bisa dibaca jar. Contohnya adalah dalam buku ini Kitabul Ustadi. Untuk jenis kalimat yang ketiga ialah kalimat huruf. Kalimat huruf sendiri ialah kata sifat atau lafadz yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dari kalimat fi'il atau isim itu sendiri. Contohnya ialah dakhala Muhammadun fil masjid. Selanjutnya ialah pembagian fi'il. Pembagian fi'il sendiri ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Untuk jenis yang kedua adalah fi'il mujarrad, fi'il mazid. Untuk jenis yang ketiga ialah fi'il sahih, fi'il mu'tal. Untuk jenis yang keempat ialah fi'il maklum, fi'il majhul. Untuk jenis yang kelima ialah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Untuk jenis yang terakhir ialah fi'il mabni dan fi'il murab. Untuk jenis yang pertama ialah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang bermakna telah dilakukan atau lampau. Contohnya adalah nasoro. Ciri-cirinya ialah bisa dimasuki dengan taknits as-sakinah, yakni tak yang bermakna perempuan dan berharokat sukun. Contohnya ialah nasorot. Untuk yang kedua ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' sendiri ialah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya sendiri ialah yansuru. Ciri dari fi'il mudhari' sendiri ialah diawali dengan huruf mudhari'ah. Dalam hal ini terdapat 4 huruf mudhari'ah. Yang pertama hamzah, nun, ya, dan ta. Untuk yang selanjutnya ialah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata perintah atau kata kerja yang bermakna perintah. Dalam hal ini fi'il amar termasuk ke dalam zaman istiqbal atau yang akan datang. Contohnya adalah unsur. Untuk proses pembentukannya sendiri itu fi'il amal terbagi dengan cara yang pertama itu menurut buku ini huruf mudhari'ahnya itu dibuang ya teman-teman. Untuk yang kedua a, huruf akhirnya disukun apabila merupakan fi'il sahih ya teman-teman. B, poin yang kedua ialah huruf akhirnya itu dibuang apabila itu merupakan fi'il mu'tal. Untuk poin yang ketiga menurut yang di buku ini adalah nunnya itu dibuang jika berasal dari af'alul khamsah. Apabila dari proses kalimat tersebut tidak bisa terbaca, maka didatangkanlah hamzah wasol
dan hamzah kotok. Hamzah wasol sendiri ialah terbaca apabila berada di awal kalimat dan tidak terbaca bila disambung atau digandeng dengan kalimat lain. Contohnya ialah istaghfaro menjadi wastaghfaro. Untuk hamzah kotok sendiri ialah tetap terbaca walaupun bersambung atau bergandengan dengan huruf lain. Contohnya ialah ahsin menjadi wa ahsin. Untuk selanjutnya ialah fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Untuk maknanya sendiri, fi'il mujarrad ialah fi'il yang unsur terdiri dari fa, ain, lam fi'il. Contohnya ialah nasoro. Untuk yang selanjutnya adalah fi'il mazid. Fi'il mazid ialah fi'il mujarrad yang unsur fa, ain, lamnya itu mendapatkan 1, 2, atau 3 tambahan dari huruf ziyadah ya teman-teman. Huruf ziyadah sendiri itu ada 10 ya. Yang pertama hamzah, yang kedua waw, yang ketiga ya, yang keempat sin, yang kelima alif, yang keenam ha, yang ketujuh lam, yang kedelapan ta, yang kesembilan nun, yang kesepuluh mim. Contohnya ialah istaghfaro. Dalam hal ini huruf ziyadahnya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama hamzah, yang kedua sin, yang ketiga adalah ta. Pembagian fi'il mazid sendiri terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama biharfin, yakni mendapatkan 1 tambahan huruf ziyadah. Contohnya ialah qata'ah. Dalam hal ini masuk huruf ziyadah yang berbentuk hamzah. Untuk jenis yang kedua adalah biharfaini, mendapatkan 2 tambahan huruf ziyadah seperti takhotobah. Dalam hal ini huruf ziyadahnya ada 2, yakni ta dan hamzah. Untuk jenis yang ketiga dari fi'il mazid adalah biharfaini, mendapatkan biahrufin, yakni mendapatkan 3 tambahan huruf ziyadah. Contohnya ialah istaghfaro. Dalam hal ini huruf ziyadahnya ada 3, yakni hamzah, sin, dan ta. Untuk yang selanjutnya adalah tentang fi'il sahih. Fi'il sahih sendiri ialah fi'il mujarrad yang unsur fa, ain, lam fi'ilnya itu terbebas murni dari huruf ilat. Huruf ilat sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah waw, dan yang ketiga adalah iya. Contohnya adalah nasoro. Terlihat jelas pada lafaz ini tidak terdapat huruf ilat, yakni artinya adalah lafaz ini itu bebas murni dari huruf ilat ya teman-teman. Pembagian dari fi'il sahih sendiri ada 3 ya. Yang pertama salim. Salim ialah fi'il yang unsur fa, ain, lam fi'ilnya itu terbebas dari huruf ilat, dan pada unsur ain dan lam fi'ilnya itu bukan merupakan huruf yang sejenis ya teman-teman. Contohnya adalah fataha. Untuk jenis yang kedua adalah mudha'af. Mudha'af ialah unsur fi'il yang unsur ain dan lam fi'ilnya itu merupakan satu sejenis. Contohnya adalah madda. Asal kata dari madda ialah madada. Untuk jenis yang terakhir ialah mahmuz. Mahmuz ialah fi'il yang unsur fa, ain, lam fi'ilnya itu dapat dimasuki huruf hamzah, entah itu berada di bagian depan, tengah, maupun di belakang. Contohnya adalah amala. Dalam hal ini hamzahnya itu berada di unsur fa atau bagian depan. Contoh yang kedua adalah sa'ala. Dalam hal ini hamzahnya berada pada unsur ain lam, ain fi'il. Untuk contoh yang ketiga adalah
Qoro'a, dalam hal ini hamzahnya itu berada di bagian belakang atau terletak pada unsur lam fi'il. Selanjutnya atau yang terakhir ialah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ialah fi'il yang unsur fa'il lam fi'ilnya itu dapat dimasuki satu atau dua unsur huruf ilat. Contohnya ialah wa'ada. Dalam contoh itu jelas terlihat bahwa huruf ilatnya itu berada di bagian depan atau pada unsur fa fi'il, yakni berupa huruf wawu. Untuk pembagian dari fi'il mu'tal sendiri itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah mital. Mital sendiri ialah huruf ilatnya itu terletak pada bagian depan atau pada unsur fa fi'il. Contohnya adalah wa'ada. Jenis yang kedua ialah mital. Mital ajwaf. Ajwaf sendiri ialah huruf ilatnya itu terletak pada bagian unsur ain fi'il ya teman-teman, atau berada di tengah. Contohnya adalah sona. Untuk jenis yang ketiga adalah nakish. Nakish sendiri adalah huruf ilatnya itu terletak pada bagian terakhir atau pada unsur lam fi'il. Contohnya adalah ghoza. Dalam hal ini huruf ilatnya berupa huruf hamzah yang terletak pada bagian belakang. Untuk jenis yang terakhir ialah lafif. Lafif sendiri huruf ilatnya itu terdapat 2. Lafif sendiri terbagi lagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah mafruk. Mafruk sendiri ialah huruf ilatnya itu tidak bersambung alias terpisah. Yang satu itu di depan, yang satu itu di belakang. Contohnya adalah dalam hal ini wako. Wako ialah huruf ilatnya itu berada di depan, yakni berupa waw, dan huruf ilat yang satunya itu berada di bagian belakang atau pada unsur lam fi'il, yakni berupa huruf ya. Untuk jenis yang kedua dari lafif sendiri ialah makrun. Makrun ialah huruf ilatnya itu bersambung alias tidak terpisah ya teman-teman, yakni pada unsur ain dan lam fi'ilnya. Contohnya dalam buku ini ialah syawa. Syawa sendiri unsur huruf ilatnya itu bersambung ya teman-teman. Terlihat jelas bahwa waw dan ya itu tidak terpisah alias nyambung. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.